Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan untuk setelah video kemarin, yaitu aplikasi iterasi Jacobi ya untuk mencari solusi persamaan linear menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan aplikasi bukan spreadsheet ya, tapi aplikasi pemrograman yaitu menggunakan Python ya untuk melakukan atau melakukan proses iterasi dan kita pakai software Anaconda yang di dalamnya ada Jupyter, kemudian Python itu sendiri Spider ya, intinya yang berhubungan dengan bahasa pemrograman Python ya. Hanya untuk Jupyter ya, nanti ada Jupyter itu ini sudah lebih jelas lagi step-stepnya. Jadi untuk menjelaskan tuh menurut saya yaitu Jupyter yang paling enak ya untuk menjelaskan tiap step langkah-langkah pemrogramannya. Oke, jadi kita langsung saja ke tampilan ini ya. Bagi teman-teman yang belum tahu Python atau Anaconda ya, ini di sini ada beberapa program yang bisa kita jalankan ya. Nah, yang sering saya pakai adalah Jupyter ini ya. Jadi kalau kita menginstal Anaconda itu sudah satu paket, semua ini ada gitu. Yang launch ini bisa dijalankan. Nah, Jupyter dan Spider ya. Ini dua-duanya memakai bahasa Python sama. Makanya di sini ada kode Spider, ada PY-nya, ini adalah ekstensi untuk Python. Di Jupyter juga Jupyter, bukan pakai I tapi pakai Y ini karena ya ini di sini ada mengandung bahasa Python ya, ekstensi Pythonnya ada. Jadi kalau teman-teman membuat pemrograman menggunakan Python tuh ekstensinya .py belakangnya biasanya. Tapi khusus untuk Jupyter itu .apynb, intinya sama ya, intinya sama. Ya. Nah, ini di launch ya, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini formulasi matematis yang kemarin kita punya. Ini kita lanjutkan ya, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa melihat video yang sebelum ini ya. Itu kan formulasinya kan seperti ini. 2x1 tambah x2 sama dengan 5 dan dan x1 tambah 3x2 sama dengan 5. Nah, ini hanya saya modif sedikit, jadi x1-nya jadi x, x2-nya jadi y ya. Sini ya, diubah di sini supaya apa ya, supaya karena ini masih dua persamaan ya, intinya ya supaya mempermudah pemahaman saja ya. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya setelah ini dirubah ya, persamaannya menjadi 2x tambah y sama dengan 5, x tambah 3y sama dengan 5. Ya, intinya hanya penamaan variabelnya aja yang dirubah ya. Pada intinya sama ya. Karena di sini masih 2x, ini 2x1, kemudian di sini y, di sini apa? Di sini x2, di sini x2, di sini disitikan y, di sini jadinya y, ya kan? Di sini x1, ini jadi x ya, sesuai ini ya. Kemudian di sini 3x2 jadi 3y sama dengan 5. Sama. Bisa kasih panah aja. Di persamaan ini itu diubah ke sini ya. Ke sini ini ya.
kemudian menjadi seperti ini. Nah, itu urutannya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kalau sudah, ini step 1 ya, untuk formulasi matematis. Jadi kita tidak lagi membahas permasalahan fisik ya, permasalahan fisik sudah kita bahas dua hari yang lalu atau sehari yang lalu. Ini langsung formulasi matematis ya. Kemudian untuk syarat metode iterasi ya, hari ini kan kita akan menjalankan metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Itu kita cek apakah nilai absolut diagonal dominan untuk tiap variabel yang akan dicari harus ya, lebih besar dari variabel yang lain. Maksudnya ini ya, nilai absolut diagonal itu ini 2 dan 3 ini adalah nilai variabel diagonal. Ya, sama seperti kemarin kita belajar Gauss-Naif, itu kan kalau Gauss-Naif kan ya diagonalnya itu membentuk segitiga 0 ya, segitiga 0 ya, terus segitiga bawah yang kita nolkan semua sampai ke variabel yang terakhir. Ya, nah, ini sama, cuman ini kan di sini dicek. Ruas 1 untuk nilai X ya, berarti yang ini ya, ini. Nah, yang ini ya. Apakah 2 kan yang mau diambil yang ini. Nah, ini 2X ya. Apakah 2 ini lebih besar dari nilai Y-nya? Kita cek ya. Nah, 2 lebih besar dari 1. Ini kita pakai absolut ya. Absolut itu berarti nilainya mutlak, harus positif. Di sini 2, di sini 2, di sini 1. Berarti 2 lebih besar dari 1. Oke. Ya, untuk ruas berikutnya, untuk nilai Y, berarti yang ini. Yang kita ambil. Nah, ini harus lebih besar dari X. Nah, kita lihat. Maaf ya, ada yang... Nah, 3 lebih besar dari 1. Benar ya? Berarti ini dengan ini itu dominan. Ya. Nilainya dominan. Ya. Nilainya dominan dibanding variabel yang kita nanti jadikan pembagi misalkan gitu. Nah, kalau tidak dominan bagaimana? Ya kita pakai teknik pivot ya, namanya teknik pivot. Jadi tekniknya itu namanya pivot. Nanti ditukar saja, ditukar posisi. Pakai teknik pivot, nanti teman-teman bisa baca referensi tentang pivot, karena ini hanya contoh saja, ya nyari yang paling gampang lah, pakai 2 variabel. Nah, kalau 3 variabel bagaimana? Ya, misalkan ada 3 variabel, misalkan seperti ini ya, 2X tambah ini 3 aja, 3X tambah 3X1, X2 tambah 2X3 sama dengan 4, misalkan gitu bawahnya 2X1 tambah 5X2 tambah 2X3 sama dengan 8 misalkan. Terus yang bawahnya lagi X1 minus 4X2 ditambah 7 X3 sama dengan 10. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kalau seperti ini, ya ini diambil nilai absolut diagonal dominannya dicek gitu. Yang pertama kan yang kita ambil adalah X1-nya ya di sini ya. X1-nya ya, kan ada 3 1. Dibandingkan 3, absolutnya 3 itu harus lebih besar dari penjumlahan ini dan ini ya. Ini kan berarti kan X2 itu berarti 1 nilainya 1 ditambah absolut 2. Nah,
Nah, kalau ini masih dianggap bisa dilakukan karena kan 3 itu nggak lebih kecil dari 1 tambah 2 gitu, sama dengan masih bisa. Yang tidak boleh itu yang tidak boleh adalah 3 ini atau nilai yang di sini ini kurang dari penjumlahan ini dan ini. Nah, begitu juga di ruas 2. Ruas 2 itu yang kita ambil kan X2-nya, berarti di sini adalah absolut 5 ya, harus lebih besar daripada penjumlahan ini dan ini ya. Jadi absolut 5 ini harus lebih besar dari penjumlahan X1 dan X3-nya. Berarti 2 tambah absolut 2, berarti 4 ya. 5 lebih besar dari 4 ya, benar, masih bisa dilanjutkan. Nah, yang paling bawah ini juga sama, kita ambil ruas 3-nya gitu ya. Ruas 3-nya, maaf ya. Di ruas 3 ini kita ambil X3-nya, berarti 7. Oke. 7 itu harus lebih besar dari ini 1 ya. 1 ditambah absolut 1 ditambah absolut min 4. Karena absolut berarti kan sama dengan 4. Berarti 1 tambah absolut 1 ditambah absolut min 4 itu sama dengan 1 tambah 4 berarti 5. 5 itu masih lebih kecil dari 7. Berarti ini masih bisa dijalankan iterasinya ya. Jadi ini syarat untuk istilahnya syarat untuk konvergen ya. Jadi teman-teman ya, ini ya syarat untuk konvergen. Jadi dicek apakah nilai absolut diagonal dominan untuk variabel yang dicari itu harus lebih besar dari variabel yang lain. Ya, itu syarat untuk konvergen. Konvergen itu kemarin kita sudah dijelaskan, kita bahas bareng-bareng bahwa konvergen itu nilai itu menuju ke satu titik atau mengarah ke nilai sejatinya. Ya, mengarah ke nilai sejatinya. Berarti errornya seharusnya mengecil ya, bukan membesar. Kalau tambah menjauh dari nilai sejatinya itu kebalikannya, itu lawan katanya adalah divergen ya, itu menjauh dari nilai sejati. Nah, jadi syarat konvergen ini saya belati ini ya, itu seperti ini ya. Kalau ruasnya 4 bagaimana ya, tinggal ditambahkan aja, berarti ada 4 nanti ya. Jadi angka yang di depan ini kita bandingkan dengan 3 angka absolut di sini, penjumlahan angka absolut di sebelah sini kan hanya 3 persamaan. Kalau 4 bagaimana? Tinggal 5 bagaimana, tambah panjang seperti itu. Oke ya. Dari pengecekan di atas, ini berarti persamaan ini dianggap memenuhi untuk konvergen sehingga proses iterasi dapat dilakukan. Oke, kita hapus dulu dengan contoh ya. Kita lihat videonya. Nah, kemudian membuat formulasi yang baru untuk tiap ruas agar memungkinkan dilakukan iterasi. Nah, untuk memungkinkan dilakukan iterasi, ya, nah ini ya, berarti ini rumusnya harus dirubah ya. Yang tadinya 2x tambah y sama dengan 5, ya kan? Kita ambil x-nya saja gitu. Nah, x tambah y sama dengan 5, kita ambil x-nya saja. Ini di sini menjadi 2x sama dengan 5 min y, y-nya kan pindah ya dari ruas kiri ke kanan, jadi min. Kemudian untuk x-nya berarti 5 min y atau 5 kurang y dibagi 2, seperti itu ya. Untuk ruas 1. Untuk ruas 2 itu x tambah 3y, ya, persamaannya kan seperti itu tadi. X tambah 3y sama dengan 5 ya kan. Kemudian karena yang akan dicari y-nya berarti x-nya ini yang ruas kiri ini pindah ke sebelah kanan menjadi min. Jadi 3y sama dengan 5 min x. Ya, 5 kurangi x ya. Nah, kemudian untuk mencari y-nya saja berarti 5 kurangi x dibagi 3. Nah, di rumusnya endingnya seperti itu. Dari rumus ini itu endingnya menjadi ini. Jadi dua formulasi ini yang akan dijadikan nanti untuk melakukan iterasi. Begitu ya, melakukan iterasi. Oke, setelah seperti ini bisa dilakukan iterasi. Ya. Nah, ada 3 syarat ya. Nanti iterasi itu kan jalan terus sampai
menemukan nilai sejatinya atau mengambil nilai sejatinya. Ya. Syarat iterasi berhenti itu yang pertama. Ya. Ada 3 sih yang biasanya. Itu nilai X yang sekarang, tadi nilai X yang N+1, itu sama dengan nilai, maaf ya, nilai X yang sekarang itu X1, X berapa ya, X1 ini aja lah ya, X1. Ini kita ngomong iterasinya, nilai iterasi. Nilai X1 ini, atau nilai yang sekarang, itu sama dengan nilai yang sebelumnya. Nah, berarti misalkan di iterasi 64 itu nilai X1 itu 2. Di iterasi 65 nilai X1 juga 2. Berarti di situ sudah ketemu jawabannya adalah 2. Jadi iterasi dihentikan. Oke, itu syarat 1. Yang kedua, syarat iterasi berhenti apabila iterasi itu kita batasi ya. Misalkan kita pakai iterasi di sini misalkan 50 ya, 50 kali iterasi gitu ya. 50 kali iterasi, 50 iterasi maksimal ya, iterasi maksimal. Iterasi maksimal nih bacanya ya 50. Nah, nanti iterasi akan berjalan, jadi apapun yang terjadi, apakah nilai itu ketemu atau tidak, itu ketika sampai 50 iterasi, tetap akan berhenti. Nah, nilai itu yang akan dipakai. Itu yang syarat kedua. Nah, syarat ketiga, itu dengan memperhitungkan nilai error toleransi. Misalkan kita kasih error toleransinya itu 10 pangkat minus 4 ya, atau 0,001. Nah, nanti kan dibandingkan nih, antara iterasi sekarang, nilai X sekarang, ya dikurangi nilai X sebelumnya gitu. Nah, nanti kan lama-lama kan dia akan mendekati nilai, kalau konvergen ya, dia errornya akan semakin kecil. Nah, ketika sudah error itu sudah melewati ini di bawah 0,0001 itu dianggap sudah cukup, maka iterasi berhenti di situ. Tidak harus sampai ke nilai sejatinya, misalkan gitu. Jadi misalkan nanti ketemu di iterasi ke-34 misalkan itu nilainya X itu 2,00000716 misalkan gitu. Nah, ini kan sudah ada 00, ada 5 angka di belakang koma, berarti dianggapnya ini kan banyak 4 ya. 4 angka di belakang 4 angka ini berarti sudah cukup lah bahwa ini nilai X itu menghampiri angka 2, berarti kemungkinan besar nilainya 2. Jadi sudah cukup, nggak harus sampai benar-benar menemukan angka sejatinya yang berarti errornya itu 0, benar-benar 0. Itu tidak usah, karena itu akan memperlambat iterasi atau akan memperlama proses komputasi. Nah, oke, jadi itu ya. Yang berikutnya, nah ini kita masuk ke iterasi Jacobi ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini codingnya ya, jadi mungkin bisa saya jelaskan sedikit-sedikit ya. Nah, ini kan tadi rumus yang tadi dimasukkan menjadi fungsi ya. Fungsi yang tadi kita, formulasi yang terakhir kita bahas itu kan, tadi fungsi 1 itu sini ya, 5 kurangi Y dibagi 2. Ini kan didapat dari rumus yang tadi itu, nah yang ini. Nah, kemudian untuk fungsi 2 itu 5 min X bagi 3. Ini mungkin teman-teman bertanya kok hanya pakai dua persamaan ya, Mas. Sebenarnya ini diselesaikan pakai metode analitik biasa, bisa pakai eliminasi biasa yang biasa teman-teman pelajari di SMP atau SMA bisa. Ini kan hanya contoh saja gitu, dan ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan pembuktian apakah dengan metode analitik dengan numerik itu sama hasilnya. Kurang lebih sama, bukan sama ya. Karena begini, kalau
Kalau sama saja dengan analitik ya kita nggak perlu. Kenapa kita harus pakai numerik kalau secara analitik saja bisa dicari gitu loh. Nah, kalau numerik itu kan harus menghampiri ya, dia menghampiri gitu. Kalau secara analitik tidak bisa, maka pakai dengan cara numerik. Dan risikonya ada error. Error itu ya diperkecil sekecil-kecilnya. Oke. Kemudian, nah ini kita mulai tebakan awalnya dari angka 0. Jadi namanya iterasi itu ya kita mulai pakai tebakan. Kalau bahasa Inggrisnya itu guess ya. Guess ya tulisannya. Kan 0, terus 0 ya tiap count 1 ini tiap langkah itu rentangnya 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai iterasinya itu X-nya itu sampai mendekati nilai eksaknya atau nilai sejatinya. Kemudian di sini dimasukkan errornya, ini toleransi error yang tadi kita bicarakan. Misalkan errornya toleransinya 0,0001 atau 10 minus 4, bagi kita sudah cukup, atau 10 minus 5 ya silakan. Kemudian ini untuk ngeprint melakukan print tiap iterasi nanti diperlihatkan ya perubahan nilainya, selama kondisinya benar. Kondisinya benar itu maksudnya mengarah ke arah yang konvergen. Nah, jika kondisi seperti ini ya F itu ini sudah mulai dijalankan nih, while condition ya. Ketika kondisi X1 itu fungsi 1, berarti nanti dicari menggunakan rumusnya fungsi 1 itu dimasukkan ke ya, rumus ini ya, Y-nya ini kan nanti nilai Y dan X-nya itu dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. Ini nanti dimasukkan semua nilai X dan Y-nya untuk menjalankan setiap formulasi ini. Formulasi 1 berarti kan ini ya, formulasi 2 berarti yang ini, jadi dimasukkan. Kalau Y-nya 0 ya berarti ya di sini nanti 5 min 0 bagi 2, kemudian X-nya 0 juga 5 min 0 bagi 3, seperti itu. Nah, nanti errornya, ya ini untuk menghitung error, ya itu X sekarang dikurangi X sebelumnya, absolutnya ya. Kemudian untuk error yang Y-nya ya, ini E2 itu error Y-nya itu absolutnya Y sekarang dikurangi Y sebelumnya, intinya gitu. Nah, di sini count plus sama dengan 1 itu berarti tiap iterasi ya itu berjalan satu step sampai nanti kondisinya, nah ini dilihat errornya itu harus lebih kecil dari error toleransinya yang kita tetapkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk Jacobi kemarin manualnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya, kita bahas di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ manualnya. Urat-uratan memakai Wacom ya, atau pensil papan tulis komputernya itu ada. Jadi nanti ada urat-uratannya. Nah, ini saya langsung ke aplikasi YouTube, aplikasi Python-nya saja. Ya. Nah, supaya afdol kita coba restart. Nah, kemudian kita restart itu maksudnya kita nanti jalankan dari awal ya. Kemudian kita run all. Berarti ini kan tiap step ya, tiap step kotak-kotak ini kan nanti tiap step ya. Nah, kita run. Kita sel kemudian run all saja. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak tidak dieksekusi karena ini saya buat NB convert, intinya bukan kode. Di sini ada kode, ada markdown, ada row, ada heading. Nah, ini hanya untuk urut-urutan saja. Jadi nggak saya kode ya. Sampai sini ini nggak saya buat kode. Nah, kode itu ketika di sini. Nah, ini ada kode, statusnya dia kode. Nah, ini yang dieksekusi. Nah, kita masukkan errornya. Misalkan tadi errornya 0,0001. Terus kita enter. Nah, bisa dilihat hasilnya ya. Nah, iterasi berhenti di angka 13. Ya.
angka 13 dengan nilai 2 dan 1. Ya, dengan nilai 2 dan 1. Berarti benar ya. Sebenarnya sih dari iterasi ke misalkan ke 6 ya, kalau kita ngambilnya errornya 0,01 ya atau 10 pangkat min 2 ini mungkin berhenti di iterasi ke 6 karena di sini dia sudah mendekati, di sini mendekati kan 1,99 itu mendekati 2, 0,9954 itu mendekati 1 ya, mendekati 1. Ya, kita coba kalau ininya 2 ya, kita restart lagi. Kita restart. Turn on. Ya, ini ya, yang Jacobi ya. Coba kita masukkan 0,01 dari 10 pangkat min 2 ini. Oke ya, berhenti di, ya benar ya, berhenti di 7. Nah ya, lebih singkat lagi ya. Ini solusinya. Ini solusi hampiran namanya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk metode Jacobi. Ya. Nah, perbedaannya apa dengan Gauss-Seidel? Itu hanya di sini. Kalau Jacobi itu ini urut dari 1, dari iterasi ke 0, nilainya 0, terus. Jadi untuk awalnya itu X dan Y-nya itu 0 semua ya. Kalau Jacobi itu 0 semua X dan Y-nya awalnya. Tapi kalau di Seidel, nah ini ya, nilai Y-nya ini langsung didapat dari nilai X pada iterasi ke 0. Ya. Dapat dari nilai X pada iterasi. Makanya di sini kalau di yang Jacobi itu bukan X1 ya, tapi X0. Nah ini untuk mencari Y2, Y ya, Y yang pertama itu sama dengan F2, makanya X dalam kurung X0, Y0 gitu. Nah, kalau di Gauss-Seidel ini langsung F2 dalam kurung X1 ya, diambilkan X1 aku, Y0. Nah, bedanya di sini ya, langsung dicari. Nah, ini seharusnya menghasilkan error yang bukan error ya, maaf, iterasi yang lebih cepat ya. Kalau error mungkin lebih teliti Jacobi karena lebih lama, biasanya lebih teliti gitu kelebihannya. Sekarang kita jalankan lagi yang Jacobi tadi ya, pakai 2, pakai 10 pangkat min 4 lah, ini apanya namanya errornya. Nah, kalau di Jacobi itu 2 ya, 13 ya, 13 iterasi. Bagaimana dengan yang Gauss-Seidel dengan error yang sama 0,0001. Nah, separuhnya, hampir separuhnya. Jadi kalau pakai Jacobi itu 13 iterasi ya, 13 iterasi. Tapi kalau pakai Gauss-Seidel itu hanya 7 iterasi. Hanya 7 iterasi sudah ketemu ya. Ya. Jadi begini ya. Jadi manualnya ya. Nah, ini kan kita buat semacam tabel ya kalau pakai Excel kemarin ya. Nah, seperti ini kan. Ini tabel, maaf kalau gambarnya bagus ya. Tabel iterasi. I ya, ini I iterasi, ini X1, ini X ya, ini Y. Nah, kan kita masukkan rumusnya dari iterasi ke 0. Nah, ini kan untuk X ya, untuk fungsi 1 berarti yang X, itu kan berarti kan 5 dalam kurung 5 dikurangi Y. Y-nya kan kita mulai dari 0 nih. Ini kan 0, berarti Y-nya ini 0. 0 dibagi 2, berarti 5 kurangi 0,5 dibagi 2 sama dengan 2,5 ya. Yang Y-nya ya
yang Y-nya itu 5 kurangi X kan, X-nya juga 0 gitu. Ya ini kalau Jacobi ini 5 kurangi 0 gitu. X-nya dianggap masih 0 dibagi ini 3 ya. Berarti sama dengan 5 dibagi 3 kan? Ya. Jadi sama dengan 5 dibagi 3 1,66667 ya gitu, 1,66 gitu. Nah, ini kalau Jacobi ya. Tapi kalau Seidel itu Y-nya ini untuk mencari Y-nya itu kan 5 min X bagi 3 ya. Nah, ini tidak 0. Nilai di sini, nilai X di sini. Nah, nilai X di sini langsung diambilkan dari sini. Dari 2, dari sini, dari X ini jadi nilainya 2,5. Jadi nilainya enggak 1,667 ya. Jadi 5 dikurangi 2,5 sama dengan ya dibagi 3 ya. Nah, di sini nanti nilainya adalah ini saya hapus dulu nanti 0,8333 ya. Nah, kita cek aja coba. Kita turun ke bawah. Nah, kan ini hasilnya ya. Untuk Seidel kan nih 2,5 kemudian Y-nya adalah 0,8333. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kan nanti kan dicek ini sama ini udah sama belum toleransinya, ini dikurangi, ini iterasi kedua ini nilainya dikurangi dengan iterasi sebelumnya. Ya, untuk Gauss-Jacobi dilihat, nah ini kan tadi kan kita ngitung 1,667 ya. Nah, bedanya di situ. Kalau Jacobi ini 5 di sini itu dikurangi 0, berarti sama-sama 0 ya. Tapi kalau untuk metode Gauss-Seidel itu untuk mencari variabel keduanya atau Y-nya itu langsung diambilkan nilai dari hasil X-nya ini, X-nya ini langsung dimasukkan ke sini gitu. Ya. Jadi lebih cepat akhirnya, lebih cepat. Kelebihannya itu lebih cepat konvergen, menemukan nilai hampirannya. Itu. Nah, untuk ketelitian nanti kita bisa nambahkan sendiri pakai error di tab. Ini kan hanya dua tabel ya. Sebenarnya di sini ada lagi tabel, misalkan tabel error. Jadi kita bisa membandingkan errornya itu bagus yang mana sih antara Jacobi dengan Seidel gitu ya, atau Gauss-Seidel. Jadi tidak hanya konvergensinya, kalau konvergensinya jelas lebih bagus punya Gauss-Seidel, lebih cepat. Kalau tadi Jacobi itu sampai 13 iterasi, Seidel lebih cepat sampai separuhnya ya. Jadi cuma 7 iterasi. Jadi seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin nanti kita bisa diskusi lewat kolom komen. Jangan lupa like and share ya, supaya barangkali bermanfaat untuk teman-teman. Silakan, ini saya tidak punya tidak punya website untuk menampung coding ini atau draft ya. Silakan teman-teman bisa lihat di sini, nanti mungkin di pause ya, atau di istilahnya kalau mau lihat codingnya. Bisa digeser-geser seperti ini, nanti bisa dicoba. Nah ini kalau teman-teman mau menambahkan persamaan lagi, misalnya 3 persamaan, ya ini berarti nanti ada F3, kemudian ini bukan X, Y saja, tapi X, Y, Z. Ya. Ini juga X0, Y0, Z0 gitu. Ini juga sama, nanti di sini ada 3 kolom ya, kolom untuk X, kolom untuk Y, kolom untuk Z. Di sini juga sama, ditambahkan 3 jadi 3. Ini absolut L-nya juga ada 3 ya. Jadi seperti itu. Ini hanya contoh saja. Ya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.